Oke, saya coba ceritakan dulu, saya gambarkan dulu pemaparannya dulu ya. Bentar ya Mas ya, untuk lebih pahamnya lagi sebelum Piyu bercerita. Jadi begini, otomatis semua komposer yang ada di aksi otomatis memang sudah tidak ada di LMKN gitu. Jadi yang memang yang harus bekerja adalah IO yang harus bekerja sama dengan kita sebagai lembaga komposer yang khusus nanganin masalah event gitu. Ya, jadi sebelum itu berlaku, kita punya hak untuk opt out. Jadi artinya option out. Artinya kita bisa menarik kuasa untuk yang live event atau live konser saja. Jadi itu yang kita tarik dulu. Jadi mereka tidak perlu ngurus hal itu. Jadi itu prosesnya awalnya seperti itu, sehingga ketika itu kita udah lakukan, digital direct license bisa kita lakukan, platform itu bisa berlaku. Nah, caranya bagaimana untuk masuk untuk mengakses digital direct license itu ya harus tergabung dengan aksi, karena kita yang punya akses untuk ke sana. Jadi kita bukan platformnya, aksi bukan platformnya, tapi kita bisa memberi akses kepada mereka yang tergabung dengan aksi. Ketika mereka tergabung dengan aksi, mereka bisa dapat password atau keyword untuk bisa masuk ke sana, dan mereka bisa bisa ngecek anytime, real time. Jadi kapanpun lagu itu dipakai, apa lagu itu digunakan kapan. Terus habis itu ketika lagu itu sudah dipakai, diberikan lisensi, otomatis itu nanti akan bisa diberikan royaltinya langsung kepada para pencipta. Itu konsepnya seperti itu. Jadi tidak perlu pakai lagi diproses dulu di di LMK atau apa segala macam, nggak perlu. Jadi langsung pada platform itu. Mungkin Iya. Iya, oke. Ini perlu diluruskan. Ini isu yang paling besar yang selalu, karena saya juga penyanyi ya, jadi saya ketemu dengan beberapa penyanyi. Isu yang diberikan itu harus digarisin bahwa aksi ini menyediakan platform. Platform ini adalah untuk menggunakan hak kita untuk direct license. Jadi tidak ada acak-acakan angka, nggak ada tuh. Ada kemarin yang ngomong habis dong fee kita kalau pakai DDL-nya aksi. Tidak. Di sini ada satu sistem yang dimana kita kemarin sudah hitung. Kita akan mengambil 10% dari fee artis. Ya, 10%. Makanya kalau artisnya besar kayak tadi 1,5 M, berarti kan alhamdulillah penulis lagunya akan dapat besar ya. Kalau artisnya dibayar 10 juta, berarti penulis lagunya juga rela dibayar 10%. 10% itu ya untuk satu set ya song list lagu. Misalnya saya ambil supaya gampang ya, karena saya ibu-ibu nih ya. 50 juta nih saya nyanyi misalnya. Berarti 10%-nya adalah 5 juta dibagi 10 lagu, berarti 500.000 per satu penulis lagu. Oke, nah ya lagunya 10, ini kan tadi saya bicara 10. Nah kalau misalnya anggota aksinya hanya 5 lagu, platform ini hanya mengambil 5 saja. Jadi kita tidak mengendapkan uang siapapun yang bukan anggota aksi di dalam platformnya itu, karena kita tidak mau nanti akhirnya jadi di situ ada gosip-gosip lah ya. Nggak seperti Wami ya, diambil ya, semua ya. Kalau blanket kan semua diambil gitu kan. Ini fair. Jadi kalau misalnya anggota aksi ini tidak juga memaksa semua orang untuk masuk ke aksi, tetapi kalau mau menggunakan platform itu dia harus jadi anggota aksi. Kalau dari saya, nomor 1 adalah perlu dipahami bahwa pernyataan daripada LMKN itu adalah pernyataan hukum saja. Jadi pernyataan hukum yang tidak bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya maupun kebenarannya. Jadi semua orang boleh berpendapat soal pasal dan lain-lain. Bagi saya, LMKN hanya berpendapat soal hukum. Jadi tidak perlu tidak perlu dianggap sebagai
seorang ahli hukum hak cipta yang berbicara, karena memang mereka semua bukan ahli hukum hak cipta. Yang perlu digarisbawahi kalau mau menjadi apa ya, menjadi clickbait ya, Ahmad Dhani, LMKN adalah kumpulan orang yang bukan ahli hukum hak cipta, gitu. Jadi pernyataan mereka LMKN itu tidak berpengaruh pada kami sama sekali. Bahkan lebih membuat kami semakin bergerak lebih cepat untuk kita akan memberikan surat somasi kepada semua IO di Indonesia yang melakukan kegiatan konser dengan menggunakan lagu-lagu daripada anggota kami, komposer aksi, tanpa izin, akan kami laporkan ke polisi langsung semuanya. Terutama IO yang kenal dengan saya, pasti mereka tahu bahwa saya serius. Nomor satu siapa sih? IO yang promotor yang terkenal siapa misalnya? Siapa misalnya? Berlian, siapa lagi? Redline, siapa lagi? Otelo, siapa lagi? Dino Hamid, siapa lagi? Pokoknya semua IO di Indonesia, seluruh Indonesia yang menampilkan lagu daripada komposer yang sudah bergabung dan sudah melakukan fakta integritas dengan aksi, mereka semua harus minta surat izin kepada aksi. Kalau tidak ada surat izin daripada aksi, kita akan laporkan polisi. Surat izin dari, maksudnya surat izin dari aksi, terutama surat izin dari komposer yang tergabung dalam aksi. Kita akan laporkan ke polisi. Kalau perlu di dalam konsernya kita langsung bawakan polisi, kita ringkus semuanya, IO, penyanyi dan semuanya. Gitu. Jadi sekian saja dari saya. Menurut saya sudah cukup jadi clickbait untuk teman-teman untuk dijadikan judul. Terima kasih.